Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di hari yang sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue yang bertarung di sana dengan Mo Lianyunyi, dan datanglah Li Chen ke tempat kasino Lin Yue bertarung. Lalu kita masuk ke part selanjutnya. Diperlihatkan semua orang berada di sana pun memberi salam kepada Li Chen. Tetua pedang, guru, leluhur pendiri. Lalu Li Chen pun berkata, adik seperguruan, lama tidak berjumpa ya. Akhirnya kamu pulang juga. Ia berkata kepada Yan Kai. Yan Kai menjawab, aku datang mengambil benda yang seharusnya menjadi milikku. Li Chen bertanya, apa? Benda itu milikmu? Kamu hanyalah anak buangan sekte Kekaisaran Pedang saja. Kamu percaya tidak? Aku bisa membunuhmu sekarang loh. Lin Yue pun berkata dengan serius, Yan Kai adalah orangku. Kamu jangan macam-macam ya. Li Chen, apa kamu mengerti? Li Chen pun marah. Dengar-dengar sekte Kekaisaran Kecapi dalam kondisi tidak baik sekarang. Aku ingin melihat kalau aku menangkap tuan penasehat mereka, apakah orang sekte Kekaisaran Kecapi berani datang menolongmu ke sini? Lin Yue pun dengan santainya hanya berdiam diri. Kamu boleh mencobanya, tentu saja. Lalu terlihat serangan yang begitu banyak dikeluarkan oleh Li Chen berhasil digagalkan oleh perisai Lin Yue yang Lin Yue buat. Li Chen pun kaget. Dia berpikir, tak kusangka dia bisa menahan energi pedangku dengan mudah. Aku masih tidak bisa menebak berapa hebatnya orang ini. Lalu Li Chen pun menghentikan jurusnya. Hahaha, tuan penasehat memang pemberani ya, kata Li Chen. Yan Kai adalah orang tuan penasehat kan? Kalau begitu aku akan melepaskannya deh. Lin Yue menjawab, kamu memang lebih pintar ya dari Xiao Wushuang. Ayo berikan 100 triliun mutiara Reiki sekarang. Li Chen memanggil pelayan. Hei pelayan, bawakan mutiara Reiki tuan penasehat ke sini. Akhirnya Lin Yue pun menerima 100 triliun mutiara Reiki. Lin Yue berkata, baguslah, jumlahnya adalah 100 triliun. Terima kasih ya tetua pedang dan master pedang, kami pamit dulu. Dan terlihat Lin Yue juga berkata pada Hua Jieyu, aku hampir lupa, bukannya kamu ingin mencoba kehebatanku ya? Apa kamu masih mau bertarung denganku? Hua Jieyu pun langsung tidak berani. Tidak perlu kok, aku tidak mungkin bisa menang. Diperlihatkan Lin Yue balik ke penginapannya bersama Yan Kai dan juga pangeran ketujuh. Lin Yue berkata pada Yan Kai, hei Yan Kai, apa yang kamu pikirkan sih? Yan Kai menjawab, awalnya aku mengira diriku hanya berjarak tipis dengan Li Chen. Sekarang aku sudah tidak bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi, tapi jarak dengan Li Chen sangat jauh sekali. Lin Yue menyemangati Yan Kai, jangan panik Yan Kai, setelah mendapatkan warisan Kaisar Pedang di Jurang Pedang, kamu sudah bisa mengalahkannya nanti. Yan Kai pun bertanya, ketua, kamu ingin aku bertarung besok? Iya betul, berdasarkan aturan pasal kedua konferensi teknik pedang, aku sudah bertarung dengan Mo Lianyunyi hari ini. Maka aku sudah tidak ada tenaga untuk lomba besok, dan kamu boleh menggantikanku menurut pasal pedang. Lalu pangeran ketujuh khawatir dengan Lin Yue. Ia berkata, Hua Jieyu adalah wanita yang bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Aku tidak ingin mengampuninya begitu saja. Lin Yue pun bertanya, oh jadi kamu ada rencana? Rencananya apa? Ya aku coba pikir-pikir dulu deh. Lalu diperlihatkan di geraha penyambutan tamu di malam hari. Lin Yue di sana bertanya, hei Lian Yin, itu adalah rencanamu bukan? Iya tuan, benar. Selain mesum, kamu juga hebat di sisi lain. Jadi aku hanya perlu menjagamu. Jangan sampai Hua Jieyu ada kesempatan saja. Lin Yue berkata, tapi kami berdua tengah malam di kamar. Kamu tidak takut Hua Jieyu menyebarkan gosip? Pangeran ketujuh pun sedikit takut. Iya juga ya, dia beneran bisa melakukan hal itu ya. Lalu terlihat di pintu Lin Yue
Aku Hua Jieyu dari Sekte Kaisaran Batin, ingin berjumpa dengan Tuan Penasehat Lin. Karena Hua Jieyu sudah datang, Lin Yue berkata, kamu segera sembunyi di dasar ranjang, cepatlah pergi sana. Ya baiklah. Dan akhirnya Pangeran Ketujuh bersembunyi di dasar ranjang Lin Yue. Lin Yue berkata pada Hua Jieyu, silakan masuk. Diperlihatkan Hua Jieyu. Tuan Penasehat Lin, kenapa kamu masih belum tidur? Apakah sedang menungguku? Lin Yue menjawab, kenapa aku harus menunggumu? Tapi Hua Jieyu langsung memeluk Lin Yue. Tuan Penasehat Lin, ingin aku mengatakannya ya, aku juga bisa malu loh. Hua Jieyu menggoda Lin Yue. Tuan Penasehat, kamu jangan melihatku seperti ini dong. Lin Yue pun berkata, pemandangannya begitu indah, masa aku tidak boleh melihatnya? Terlihat Hua Jieyu berbisik, Tuan Penasehat ingin melihat, silakan saja. Tapi masalahnya pertarungan besok. Lin Yue pun berbisik juga kepada dirinya, malam yang indah ini kita jangan membahas masalah pertarungan dong. Hua Jieyu langsung berdiri di sana. Tenang saja, aku yakin Tuan Penasehat pasti akan memberikan aku jawaban yang memuaskan besok ya. Namun Pangeran Ketujuh buru-buru keluar dari ranjang Lin Yue. Hei Hua Jieyu, jaga tutur katamu, dasar wanita tidak tahu malu. Hua Jieyu pun kaget kenapa ada Pangeran Ketujuh, utusan peringkat hitam. Terlihat mereka bertiga berdiri di sana. Lin Yue berkata pada Pangeran Ketujuh, bukannya aku suruh kamu sembunyi dulu ya? Pangeran Ketujuh sudah kesal berteriak, kamu segera pergilah dari sini. Hua Jieyu malah menjawab, oh, utusan peringkat hitam ingin bersaing denganku ya? Sepertinya kamu tidak bisa mengalahkanku loh. Ayo kita lomba. Lin Yue pun langsung memeluk Pangeran Ketujuh dan berkata, menurutku daya tarik utusan peringkat hitam di atas Nona Hua. Nona Hua Jieyu jangan kecewa ya. Pangeran Ketujuh menjawab, Tuan Penasehat, apa yang kamu lakukan? Pada akhirnya Hua Jieyu mau tidak mau pergi dari sana. Lin Yue berkata pada Hua Jieyu, Nona Hua, kamu silakan kembali saja sana. Aku tidak tertarik denganmu. Kamu hanya orang ketiga di sini. Lalu Hua Jieyu sudah pergi. Lin Yue berkata pada Pangeran Ketujuh, dia sudah pergi, cepat lepaskan aku. Pangeran Ketujuh langsung berteriak, dasar manusia tidak tahu malu. Tak kusangka kamu memanfaatkanku untuk mengusir Hua Jieyu ya. Pangeran Ketujuh yang kesal di sana pergi begitu saja. Padahal Lin Yue lagi berbicara. Ya, aku sudah membantumu melampiaskan amarahmu loh. Kenapa kamu marah? Terlihat keesokan harinya di pagi hari, pertarungan semifinal pertama, Yu Xiaoxiao dari Sekte Kaisaran Obat melawan Xiao Wushuang dari Sekte Kaisaran Pedang. Silakan naik ke arena. Terlihat Xiao Wushuang di sana. Hei Dewi Yu, silakan kita bertarung. Yu Xiaoxiao menjawab, Master Pedang, kamu harus lebih berhati-hati denganku ya. Yu Xiaoxiao langsung memakai tekniknya, teknik 64 pedang Bagua, membuat bayangan sangat banyak. Kagetlah Pangeran Ketujuh. Tak kusangka Yu Xiaoxiao bisa mengeluarkan teknik 64 pedang Bagua. Ilmu pedangnya cukup tinggi ya. Lin Yue menjawab, ya hanya saja gerakannya masih kurang kuat. Tapi diperlihatkan Xiao Wushuang memakai jurusnya dengan santai, aura pedang tak berhati, dan menebas semua bayangan dari Yu Xiaoxiao tanpa sisa. Pada akhirnya Yu Xiaoxiao tinggal seorang diri, yaitu raga aslinya. Kamu sudah kalah, kata Xiao Wushuang. Yu Xiaoxiao mengaku kalah. Iya, aku kalah. Kuat sekali. Aku sama sekali tidak bisa menyerang jarak dekat. Lalu pembawa acara berkata, Xiao Wushuang dari Sekte Kaisaran Pedang menang. Selanjutnya Hua Jieyu dari Sekte Kekaisaran Batin melawan Lin Yue dari Sekte Kekaisaran Kecapi. Lin Yue pun berkata dengan semuanya, hei tunggulah, aku luka parah ketika bertarung dengan Molian Yunyi kemarin. Jadi sekarang Yan Kei akan mewakiliku bertarung hari ini ya. Semua orang pun kaget. Xiao Wushuang berpikir, sesuai dengan apa yang aku tebak, pasti begitu. Terlihat Molian Yunyi juga berpikir, sialan, aku yang luka parah, bukan kamu. Hua Jieyu juga masih bingung. Apa? Ganti orang? Lalu pembawa acara itu berkata, hei Tuan Penasehat, kamu sudah berpikir dengan matang. Kalau mengganti orang, maka peluang berlatih di jurang pedang akan menjadi milik orang yang menggantikanmu. Iya, aku sudah berpikir matang. Mulai saja, kata Lin Yue. Terlihat Yan Kei pun maju ke arena. Dewi Hua, ayo kita mulai sekarang. Hua Jieyu berkata, Senior Yan, kamu seharusnya tidak akan bertarung serius denganku, bukan? Ya, tentu saja tidak akan bertarung serius denganmu. Ayo mulai.
dan diperlihatkan Hua Jieyu memakai teknik pedang laksa bunganya. Namun Yan Kei diam saja di sana. Yan Kei hanya menggunakan teknik dengan jarinya, teknik pedang tingkat 5, dan menghancurkan serangan dari Hua Jieyu di sana. Lalu melakukan teknik laksa benda menjadi pedang, dan Hua Jieyu memakai perisai batin Phoenix. Tetapi sayangnya Hua Jieyu tidak bisa menahan serangan Yan Kei. Padahal Yan Kei tidak serius melawannya. Pada akhirnya Yan Kei menang. Yan Kei pun langsung berkata pada Xiao Wushuang, "Xiao Wushuang, ayo sekarang babak final." Xiao Wushuang pun takut. Hari ini tubuhku tidak begitu sehat. Pertarungan final kita undur ke hari besok saja ya. Sampai jumpa." Xiao Wushuang pun kabur dari sana. Orang-orang di sana berteriak, "Hei, bukannya konferensi teknik pedang hanya 2 hari saja? Kenapa diundur lagi? Dia lari cepat sekali sih." Terlihat Yan Kei balik kepada Lin Yue. Yan Kei bertanya, "Ketua, apa harus kita lakukan sekarang sudah begini?" Lin Yue menjawab, "Aku sudah menebak Xiao Wushuang akan seperti ini. Jangan panik ya, semua masih dalam pengendalianku. Ayo kita kembali ke geraha penyambutan terlebih dahulu." "Ya, baiklah." Tidak lama dari sana, ternyata Xiao Wushuang kembali ke Li Chen. Dia berkata, "Guru, ceritanya kira-kira seperti ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Li Chen menjawab, "Yan Kei bukan orang yang bisa memiliki begitu banyak taktik. Semua ini ulah dari penasehat itu." Xiao Wushuang bertanya, "Guru, bagaimana kalau kita bunuh Yan Kei?" Li Chen menjawab, "Bodoh, kalau Yan Kei mati, maka kamu akan menjadi orang yang paling dicurigai. Kamu jangan mencemari reputasi sekte Kekaisaran Pedang." Jadi kita harus bagaimana, Guru?" "Hanya ada satu cara. Aku akan pergi langsung ke sana malam ini." Diperlihatkan di malam hari, ternyata Lin Yue, pangeran ke-7 dan juga Yan Kei telah berkumpul di luar. Lin Yue berkata, "Yan Kei, coba kamu tebak apa rencana Li Chen dan Xiao Wushuang?" Yan Kei menjawab, "Li Chen adalah orang yang berhati sempit. Dia pasti akan bertindak malam ini, lalu menghancurkan basis kultivasiku. Dia memiliki satu teknik pedang bayangan bangau. Teknik pedang ini bisa merusak akar ilmu manusia dan tidak terlihat jejak dari luar." Pangeran ke-7 juga berkata, "Kalau begitu jangan sampai dia berhasil malam ini." Namun Lin Yue menjawab, "Tidak, aku ingin dia berhasil. Yan Kei, apakah kamu percaya denganku?" Yan Kei menjawab, "Aku tentu saja percaya dengan ketua." Lin Yue pun berkata, "Kalau dia datang, kamu langsung saja terkena serangannya ya." "Ya sudah, kamu kembali ke kamarmu. Tidak lama lagi Li Chen pasti akan tiba di sana." "Ya baik ketua," kata Yan Kei. Pangeran ke-7 pun heran, "Apa yang ingin kamu lakukan sebenarnya? Kenapa aku tidak mengerti sama sekali?" "Tenang saja, nanti kamu akan mengetahuinya," jawab Lin Yue. Diperlihatkan, Yan Kei telah berada di kamarnya. Di sana ia lagi bertapa. Ia berpikir, dia beneran datang. Lalu terlihat kamar Yan Kei diselimuti oleh aura Reiki. Ternyata Li Chen benar-benar menjumpai Yan Kei. Yan Kei pun berkata, "Kak, kamu sama sekali tidak berubah ya. Kamu menggunakan kekuatan Reiki menyelimuti kamar ini. Apa yang ingin kamu lakukan?" Li Chen di sana menggunakan jurusnya. "Kita sudah tidak berjumpa selama 20 tahun. Aku datang untuk menguji seberapa hebat kekuatanmu dan menyerang Yan Kei di sana." Gara-gara perintah dari Lin Yue, Yan Kei pun diam saja. Yan Kei di sana pun terdorong sampai ke tembok dan bucat-bucatlah ia, diikat kaki dan tangannya. "Kakak, benar-benar begitu serius, langsung menyerangku dengan sekuat tenaga." Namun, Li Chen menggunakan teknik pedang bayangan bangaunya supaya kultivasi Yan Kei berantakan. Li Chen menjawab, "Aku sudah melakukan penyegelan kuat terhadap kamar ini, jadi tidak akan ada yang tahu segala yang terjadi di sini. Tapi kamu tenang saja, aku bukan datang membunuhmu." Kejadian 20 tahun terjadi lagi, benar-benar membuat orang bernostalgia. Yan Kei terkena teknik pedang bayangan bangau di dadanya yang menandakan kultivasinya telah dirusak di sana. Li Chen langsung segera pergi dari sana. Li Chen berkata kepada Yan Kei, "Aku akan mengendalikan energi pedang bayangan bangau yang ada dalam tubuhmu besok. Kamu mau mengaku kalah atau mempertaruhkan nyawa, tetap bertarung. Semuanya tergantung padamu." Ternyata Li Chen bisa mengendalikan kultivasi Yan Kei besok. Lalu Lin Yue pun datang ke sana melihat Yan Kei. Lin Yue bertanya, "Kamu terkena serangannya?" Iya, energi pedang bayangan bangau ada di dadaku. Hanya Li Chen yang bisa mengendalikan energi pedang ini." "Belum tentu," jawab Lin Yue. Lin Yue langsung menggunakan tekniknya. "Tahan ya rasa sakit ini ya." "Iya, baiklah." Dan terlihat Lin Yue memakai tekniknya juga. Yan Kei pun sampai bucat-bucat di mulut. Yan Kei berpikir, energi pedang bayangan bangau yang dalam badanku sudah menghilang. Lin Yue di sana juga mendatangkan saudara angkat Yan Kei, Yang Mu, Zhuo Tiangyang. "Kalian sudah boleh masuk." "Ya, ketua." Lalu Lin Yue melemparkan cincin
Lalu Lin Yue melemparkan cincin inventory kepada saudara angkat Yan Kai. Ini 1 miliar mutiara reki. Kalian segera sebarluaskan kejadian Yan Kai diserang malam ini, terutama ke orang sekte kekaisaran lainnya. Sebelum matahari terbit, aku mau semua orang sekte kekaisaran pedang mengetahui hal ini. Baik ketua, baik ketua. Terlihat pangeran ketujuh di sana bertanya, sekarang kamu sudah boleh memberitahu padaku tujuanmu? Ya, tentu saja. Aku ingin memperbesar masalah ini. Yan Kai diserang. Aku yakin ketua sekte kekaisaran pedang pasti akan ikut campur nanti. Saat itu, Li Chen dan muridnya akan merasa terbebani. Sampai waktu sudah tiba, maka Li Chen mau tidak mau akan menyuruh Xiao Wushuang menggunakan pedang kaisar untuk bertarung. Sampai saat itu, pedang kaisar akan menjadi milikku. Aku akan merebutnya. Karena berita itu telah disebarkan oleh saudara angkatnya Yan Kai, berita tentang Yan Kai yang dilukai oleh sekte kekaisaran pedang, maka Yu Xiaoxiao pun datang ke kediamannya. Aku dengar Tuan Yang dari sekte kekaisaran kecapi terluka, apakah itu benar? Lin Yue menjawab, Dewi Yu paling setia dan baik hati ya. Malam-malam itu orang pertama yang menyerang. Hari ini juga orang pertama yang menjenguk. Lalu Yu Xiaoxiao senang karena ia tahu yang menolongnya waktu itu siapa. Malam itu beneran kamu yang menolongku? Terima kasih ya Tuan sudah menyelamatkanku. Kalau tidak, aku dan Nona Bayi pasti dalam bahaya. Lin Yue menjawab, hanya masalah kecil saja. Tapi masalah hari ini, sekte kekaisaran pedang benar-benar udah keterlaluan. Terlihat Ziong juga datang ke kediaman Yan Kai. Ziong di sana berterima kasih. Terima kasih Tuan Penasihat Lin, aku sudah mendengarkannya. Aku pasti akan membantu senior dalam membalas dendam ini. Lalu ada juga yang datang, Tuan Sengshu, Wajeyu, dan juga Molian Yunyi. Sengshu berkata, hehe, sekte kekaisaran pedang sudah terbiasa merajalela ya. Aku ingin lihat mereka akan memberi penjelasan apa kali ini. Mereka semua juga tidak suka dengan sekte kekaisaran pedang karena dia bermain curang. Lalu terlihat 15 menit kemudian mereka pun saling mengobrol. Datanglah Li Chen dan Wushuang. Kalian semua ada di sini. Terlihat Yan Kai yang tiduran dan Lin Yue berkata, kenapa? Tetua pedang ingin datang membunuh Yan Kai untuk menghapus jejakkah? Li Chen berkata, sebagai penanggung jawab aku datang untuk memeriksa lukanya. Terlihat yang lainnya memojokkan Li Chen. Iya, kamu tidak perlu sok baik di depan kami. Konferensi teknik pedang benar-benar tidak adil. Aku sudah pernah dengar sekte kekaisaran pedang memang tidak tahu malu. Tapi tak kusangka sampai tahap seperti ini ya. Li Chen terlihat murung. Yan Kai memang luka pedang, tapi bukan luka pedang sekte kekaisaran pedang, kata Li Chen. Kalian jangan panik, aku akan memeriksa hal ini baik-baik. Li Chen juga berpikir, kenapa energi pedang bayangan bangauku sudah hilang di tubuhnya. Lalu terlihat Molian Yunyi di sana ingin pergi. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kami. Sekte kekaisaran Asura, pamit dulu ya. Terlihat mereka semua juga ingin pamit. Aku juga mau pergi, kata Wajeyu. Sengshu juga berkata, iya aku juga ingin pergi. Namun Lin Yue berkata pada mereka semua, jangan pergi sebelum masalah ini diperiksa dengan jelas. Tidak ada orang yang boleh pergi dari sini. Lalu kesalah Sengshu. Tuan Penasihat Lin, kamu tidak ada kuasa di sini. Kami mau pergi kemana saja. Seharusnya bukan urusan sekte kekaisaran kecapi, bukan? Iya, memang masalah ini ada hubungannya apa dengan kami? Sengshu juga berkata, meski aku suka melihat keramaian, tapi Lin Yue, kamu sudah keterlaluan. Lin Yue pun panas. Ada orang yang bilang kalau ini bukan luka pedang dari sekte kekaisaran pedang. Jadi aku mencurigai kalian juga semuanya. Siapa yang berani pergi, maka aku akan mengira dialah pelakunya. Sengshu dan Wajeyu pun marah dan mengeluarkan raga sejatinya. Lin Yue, kamu jangan keterlaluan. Kali ini bukanlah konferensi teknik pedang lagi. Iya, kamu kira kami takut denganmu? Lalu terlihat Lin Yue pun memakai satu tebasannya. Tebasan dari yaksanya, tebasan dewa kematian, menebas raga sejati milik mereka berdua hingga penginapan itu hancur dan setengahnya roboh. Terlihat raga sejati dari Tuan Sengshu dan juga Wajeyu menghilang. Mereka berdua pun sangat kaget dan berpikir, dia sangat kuat sekali. Lin Yue pun berkata lagi, siapa lagi yang mau pergi dari sini? Li Chen juga berpikir yang melihat hal itu. Satu serangan ini sepertinya sudah melampaui hukum Dao. Apakah dia menghapus energi pedang bayangan bangauku ya, yang ada di tubuh Yan Kai? Terlihat Lin Yue berbicara kepada Li Chen. Masalah Yan Kai, kapan tetua pedang akan memberi penjelasan padaku? Li Chen menjawab, hal ini berhubungan dengan reputasi sekte kekaisaran pedang. Aku akan memeriksanya lebih teliti nanti. Lalu mereka semua pun pergi. Begini saja, konferensi teknik pedang akan diundurkan beberapa hari lagi. Setelah pelaku berhasil ditangkap, barulah dilanjutkan lagi. Aku pamit dulu.
Ya, kami juga, kata Xiong dan juga Sheng Su. Lalu Lin Yue pun berkata pada Yan Kai, maaf ya sudah membuatmu menderita Yan Kai, aku akan segera mengobati lukamu. Terlihat Yu Xiao setia di sana dan tidak ingin pergi. Xiao berkata, Tuan Penasehat, apakah perlu bantuanku? Ah, tidak perlu kok, jawab Lin Yue. Pemulihanku lebih cepat, obat-obatanku lebih manjur. Lin Yue mengeluarkan obat-obatannya. Obat-obat ini bisa membuatmu memulihkan kekuatan reikimu. Kamu istirahat 1 malam, besok akan pulih sekitar 7-80%. Lalu Lin Yue pun memberikan obat-obat itu kepada Yan Kai dan memasukkan ke dalam tubuhnya. Setiap hari makan 3 butir, pasti akan pulih total 2 hari kemudian. Ya, terima kasih Tuan, jawab Yan Kai. Lalu Yu Xiao pun kaget melihat hal itu. Tak kusangka, Tuan Penasehat juga begitu mahir dalam teknik pengobatan. Yan Kai bertanya, Ketua, apa langkah kita selanjutnya? Ya, tunggu masalah ini semakin besar baru bertindak ya, jawab Lin Yue. Terlihat malam hari kedua istana Ketua Sekte Kekaisaran Pedang. Diperlihatkan, ia adalah Ketua Sekte dari Kekaisaran Pedang. Ketua Sekte berkata, Li Chen, apakah kamu yang melukai Yan Kai? Li Chen menjawab, lapor Ketua, iya aku yang melukai Yan Kai. Tetapi aku tidak ingin mendengar cerita kalian berdua. Menang kalah tidaklah penting, tapi jangan menjatuhkan nama baik sekte. Pergi sana sekarang. Ya baiklah, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Terlihat Li Chen dan juga Wu Shuang pergi keluar dari kediaman Ketua Kaisar. Li Chen berkata pada Wu Shuang, hei Wu Shuang, masalah ini terjadi karena kamu. Cepat pikirkan cara penyelesaiannya. Ya baik guru. Wu Shuang pun berpikir, ada cara apa lagi ya? Oh iya, aku boleh tanyakan pada Heking deh, yang punya banyak ide itu. Lalu ia pun pergi bertemu dengan Heking. Sudah larut malam sih, aku lebih baik langsung mencari Heking saja. Dan ia pun sampailah di sana, di ruang belakang kasino pahlawan pedang. Wu Shuang mengetuk pintu tetapi terdengar suara dari dalam. Ih, jahat deh, kamu yakin Xiao Wu Shuang akan sial? Wu Shuang pun mendengar hal itu dan berpikir, ini bukannya suara istriku. Ternyata Wu Shuang sudah punya istri. Dan diperlihatkan di dalam kasino itu, Heking lagi bermesraan dengan istrinya Wu Shuang. Heking berkata, iya, dia dalam dilema sekarang antara mau lanjut bertarung atau tidak di konferensi teknik pedang nanti. Tapi aku berharap dia bisa ikut. Kalau bisa sih mati di bawah pedang Yan Kai. Istrinya Wu Shuang juga berkata, iya, dengan demikian aku bisa hidup bahagia denganmu. Wu Shuang yang kesal pun mendobrak pintu itu. Wanita jalang, beraninya ya kamu. Terlihat Heking pun panik bersama istrinya Wu Shuang. Wu Shuang? Kakak Wu Shuang? Lalu Heking pun berlutut di depan Wu Shuang. Kak Wu Shuang, ampuni aku. Namun Wu Shuang berkata, tenang saja, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Kamu masih berguna bagiku. Lalu kita diperlihatkan di geraha penyambutan tamu baru. Terlihat Wu Shuang menangkap Heking di sana. Wu Shuang berkata pada yang lainnya, aku mewakili sekte Kekaisaran Pedang meminta maaf kepada kalian. Pelakunya adalah orang ini. Orang ini bernama Heking. Dialah yang melukai Yan Kai. Heking pun menangis di sana dan tidak bisa berbicara. Lin Yue pun berkata, sejak kapan dia menjadi bisu? Aneh sekali. Wu Shuang menjelaskan, Heking memiliki teknik pedang yang tinggi, jadi terjadi sesuatu saat penangkapannya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka dia akan melakukan hal sejahat seperti ini demi uang. Wu Shuang pun ingin membunuh Heking. Aku akan menegakkan keadilan bagi paman guruku. Namun Lin Yue menyentil pedangnya. Pedang dari Wu Shuang pun terlempar di sana. Lin Yue berkata, aku tidak percaya Heking bisa melukai orangku. Tidak percaya sekali. Lalu terlihat Wu Shuang pun marah. Heking tidak lebih lemah dariku. Ditambah dia menyerang dari belakang. Segala hal bisa saja terjadi. Lin Yue berkata pada Yu Xiao, langsung saja buktikan ya. Aku akan menyuruh Yu Xiao untuk mengobatinya, lalu bertarung dengan Yan Kai sekali lagi. Ya, aku bersedia membantu, kata Yu Xiao. Yu Xiao pun mengobati Heking di sana, pita suaranya dan segala macam lukanya. Kak Heking hanya terluka di pita suara, sisanya hanya luka ringan, kata Yu Xiao. Aku bisa menyembuhkannya dalam waktu 2 jam. Diperlihatkan 2 jam kemudian, mereka berdua terlihat ingin bertarung. Lin Yue berkata, ayo mulai. Heking pun ingin menusuk Yan Kai, namun Yan Kai berkata, kenapa sih kamu begitu keras kepala? Yan Kai dengan santainya menyerang Heking di sana.
Dengan satu serangan, He-King pun terlempar. Lin Yue berkata pada yang lainnya, dia tidak mungkin adalah pelakunya. Sudahlah, Yan Kai, kamu sudah bisa bertarung. Lebih baik segera akhiri konferensi teknik pedang ini ya. Aku yakin semua orang sudah tidak betah lagi di sini. Mereka ingin menonton kompetisi pedang dilanjutkan. Terlihat semua orang di sana. Iya, kami sudah ingin pergi juga sejak awal. Betul, sangat membosankan di sini. Ayo kita akhirilah konferensi kompetisi yang membosankan ini besok. Terlihat Wu Shuang juga berkata, ya Tuan Penasehat sudah berkata demikian, aku juga tidak akan menolaknya. Bagaimana kalau besok kita lanjutkan? Wu Shuang berpikir, aku yakin luka Yan Kai masih belum pulih 100%. Lin Yue langsung menjawab, ah iya baiklah sepakat. Oh iya, aku berharap bisa melihat pelaku sebenarnya setelah konferensi teknik pedang berakhir ya. Wu Shuang pun kesal, kamu. Apa yang kamu ingin katakan? Tanya Lin Yue. Lalu terlihat Wu Shuang pun pergi. Tidak ada, aku akan menyelesaikannya besok. Sampai jumpa. Wu Shuang di sana berpikir, asalkan aku membunuh Yan Kai, maka aku hanya perlu mencari kambing hitam untuk dijadikan pelakunya. Terlihat Tuan Zheng Xu dan juga Hua Jieyu pergi. Jika tidak ada urusan lain lagi, kami pamit dulu. Selamat untuk kesuksesan senior Yang ya. Besok dilanjutkan. Terlihat mereka semua pun pergi. Beberapa saat mereka pergi, Lin Yue pun mengeluarkan pupetnya di sana. Hei pupet, kamu pergi bersembunyi ya di sekitar jurang pedang. Semuanya mengandalkanmu besok. Lalu pupet itu pun pergi. Baik tuan. Yan Kai melihat hal itu tercengang. Cepat sekali, pergerakan pupet lebih lincah dariku. Ya Yan Kai, aku tidak berharap dia bisa membunuh orang sih, tapi aku hanya berharap dia bisa mencuri barang. Jadi dalam pergerakan harus lebih cepat dan juga lincah. Yan Kai, Li Chen adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia pasti akan menyuruh Xiao Wu Shuang menggunakan pedang kaisar besok. Jadi kamu harus lebih berhati-hati ya Yan Kai. Iya, aku mengerti ketua. Lin Yue juga berkata lagi, Li Chen, kamu sudah menghalalkan segala cara waktu itu. Hari ini adalah hari pembalasanmu. Diperlihatkan keesokan harinya. Di sana kompetisi pedang akan dimulai kembali dan Yan Kai akan melawan Xiao Wu Shuang. Namun diperlihatkan Li Chen di sana berdiri. Aku akan menjadi wasit pertarungan hari ini. Pertarungan kali ini adalah beradu teknik pedang, hidup dan mati tergantung nasib. Tidak ada orang yang boleh ikut campur. Pertarungan dimulai. Banyak sekali juga didatangi oleh murid-murid dari sekte kekaisaran pedang. Lalu pakaian ketujuh bertanya, dia hanyalah seorang wasit, kenapa sampai memancarkan energi pedang? Lin Yue menjawab, pedang kaisar bisa merasakan energi pedang yang ada di sekitarnya. Kalau energi pedang semakin kuat, pedang kaisar akan mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat lagi di antara pedang sekitarnya. Dia melakukan hal itu tentu saja demi Xiao Wu Shuang nanti. Lalu terlihat Xiao Wu Shuang sudah berada di arena bersama Yan Kai. Dia berkata, dengar-dengar paman tidak terima kalah dari guruku waktu itu ya. Namun Yan Kai diam saja. Xiao Wu Shuang juga berkata lagi, apa yang akan kamu rasakan kalau kalah lagi denganku? Yan Kai langsung menjawab, ayo mulai saja. Terlihat Xiao Wu Shuang memakai teknik pedangnya. Maaf paman. Namun terlihat Yan Kai hanya berdiam diri di sana. Hanya ini kekuatanmu, benar-benar mengecewakan. Kamu berbeda jauh dengan Li Chen. Dan Yan Kai memakai teknik pedangnya, dengan mudahnya menghancurkan semua teknik pedang dari Wu Shuang. Namun terlihat Wu Shuang masih sempat bisa menepis serangan dari Yan Kai. Dia berpikir, sialan. Namun diperlihatkan Wu Shuang di sana terlempar sangat jauh dan kesusahan melawan Yan Kai. Bahkan mulutnya bucat-bucat. Ia pun berkata, sialan, dasar brengsek kau ya. Kamu yang memaksaku ya. Dan ia pun menunjuk ke langit. Dari langit keluar petir sambaran yang sangat dahsyat. Dari langit itu keluar pedang, yaitulah pedang kaisar. Semua orang pun pada terkejut. Pedang kaisar? Ya, itu adalah pedang kaisar. Terlihat Xiao Wu Shuang memakai pedang kaisar. Hari ini adalah hari kematianmu. Murid dari sekte kekaisaran pedang di sana bingung. Pedangku bergetar dengan sendirinya. Kenapa ini ya? Iya, punyaku juga. Aura pedang kaisar begitu menakutkan. Langsung terlihat Xiao Wu Shuang memakai pedang itu dan menebas Yan Kai. Mati sana. Namun Yan Kai bisa menepisnya. Ya, tetapi Yan Kai terpukul mundur. Padahal Yan Kai bisa menepisnya. Yan Kai berpikir, pedang kaisar benar-benar kuat sekali. Terlihat Xiong pun marah. Ini adalah pelanggaran. Dia menggunakan pedang kaisar. Dasar manusia tidak tahu malu. Li Chen menjawab,
aku adalah pemilik pedang kaisar itu. Wushuang adalah muridku. Apakah aku perlu izin dari kalian untuk mewariskan pedang kaisar kepadanya? Tuan Sengsu, Wajeyu, dan juga Molian Yunyi di sana malah berkata, haha, apa yang bisa dilakukan Yanke sekarang? Hehe, iya, Lin Yue, kamu pasti akan kalah kali ini. Tuan penasehat begitu berlagak sih, pantas saja menerima pembalasan seperti ini. Terlihat Yanke begitu kesusahan untuk mengelak serangan dari Xiao Wushuang memakai pedang kaisar. Xiao Wushuang pun berteriak, haha, ternyata paman guru juga manusia lemah saja ya. Yanke berpikir, pedang kaisar bisa membantu meningkatkan kekuatan Xiao Wushuang. Aku tidak boleh menyerang secara paksa. Xiao Wushuang menyerang lagi. Aku akan membunuhmu hari ini. Namun Yanke melarikan diri dan berkata, ayo lagi dong, lagi, ayo lagi. Adrenalin Xiao Wushuang pun naik di sana menebas Yanke berkali-kali. Namun tidak ada yang kena. Aku lihat sampai kapan kau bisa kabur, kata Xiao Wushuang. Xiao Wushuang juga berpikir, tak kusangka dia begitu lincah. Aku juga akan kehabisan tenaga jika terus menggerakkan pedang kaisar ini. Coba gunakan teknik pedang itu saja kali ya. Lalu Xiao Wushuang pun menggunakan niat pedang tak berperasaan, teknik miliknya yang digabungkan oleh pedang kaisar ini. Kamu tidak mungkin bisa lari lagi ya. Yanke yang sedang kabur di sana melihatnya. Akhirnya celahnya. Dan Yanke menggunakan tekniknya juga, beradu dengan pedang kaisar di sana. Namun terlihat teknik dari Xiao Wushuang kalah dengan tekniknya Yanke. Xiao Wushuang berpikir, dia mematahkan aliran energi dalam niat pedang tak berperasaan. Tidak mungkin ada kelemahan pada teknik ini. Dan pedang kaisar pun terlempar dari tangan Xiao Wushuang di sana. Dan tidak duga-duga puppet milik Lin Yue datang segera di sana dan mengambil pedang kaisar yang terlempar. Orang-orang di sana pun berkata, siapa itu? Siapa dia? Dan puppet milik Lin Yue mencurinya dari tangan Xiao Wushuang dan kabur seketika. Dia membawa pedang kaisar pergi. Dia cepat sekali. Li Chen pun marah. Hei brengsek, kembalikan pedang kaisarku. Li Chen mengejar puppet Lin Yue di sana. Lalu diperlihatkan lagi di arena pertarungan. Terlihat Xiao Wushuang yang terkena teknik dari Yanke tadi. Di sana pun bucat-bucat. Yanke hanya berkata, ayo sekarang terima seranganku ya, gantian. Yanke menyerang kepala Wushuang dengan menggunakan teknik pedangnya. Dan Wushuang pun jatuh ke tanah dengan begitu cepatnya. Kekuatannya berbeda jauh. Lin Yue berkata, kami sudah menang berdasarkan aturan konversi teknik pedang. Yanke, kamu masuk ya mendalami teknik pedang di dalam jurang pedang. Lalu Yanke pun ingin masuk ke dalam jurang pedang. Terima kasih tuan. Terlihat para anggota sekte dari Kekaisaran Pedang tidak menyetujui Yanke masuk ke sana. Jangan biarkan dia masuk. Cepat hentikan dia. Ya, serang. Namun Yaksa Lin Yue melindungi Yanke untuk masuk ke jurang pedang. Dan mereka semua kalah oleh tebasan dari Yaksa Lin Yue. Lin Yue pun berkata, ini adalah perjanjian di antara kita. Aku ingin melihat siapa yang berani mengingkarinya. Wajeyu yang melihat hal itu pun sangat terkejut. Apa yang terjadi tadi sebenarnya? Molian Yunyi juga terkejut. Cepat sekali. Aku sedikit tercengang. Sengsu juga terkejut. Cepat lihat, Li Chen sudah kembali lagi sekarang dari pengejarannya. Li Chen kembali ke hadapan Lin Yue. Lin Yue, serahkan pedang kaisarku. Ternyata seorang Li Chen pun tidak bisa mengejar puppet Lin Yue yang sangat lincah itu. Lin Yue berkata, pedangmu hilang, apa hubungannya denganku? Apakah ada yang melihat orangku melakukannya? Sengsu pun pamit di sana. Ketua, konferensi sudah kacau seperti ini. Lebih baik aku pulang dulu ya. Lalu terlihat Li Chen di sana. Pedang kaisar hilang. Kalian semua adalah tersangkanya. Sepertinya kalian harus tinggal beberapa hari lagi di sekte Kekaisaran Pedang. Lin Yue pun juga ingin pamit. Aku tidak peduli dengan semua ini. Aku hanya ingin tahu kapan Tuan Utusan akan menyerahkan penyusup yang menyerang Yanke kemarin itu. Iya, aku akan memberikan jawaban ini padamu secepatnya ya, jawab Li Chen. Lalu Li Chen pun bertanya kepada muridnya, di mana Yanke? Muridnya menjawab, Tuan Yanke sudah masuk ke jurang pedang. Li Chen pun terkejut dan ingin mengejar Yanke. Sialan, keluar dari sana kau ya. Namun ada cahaya terang yang memblokir perjalanan Li Chen untuk mengejar Yanke. Li Chen terlihat terhempas dan bucat-bucat di mulutnya. Bahkan anggota dari sekte Kekaisaran Pedang di sana pada berteriak, ini adalah cahaya pencerahan. Tak kusangka Yanke akan mencapai pencerahan begitu cepat. Dia hebat sekali. Diperlihatkan Li Chen yang bucat-bucat di sana. Sialan kamu ya. Jadi seperti ini semuanya. Terlihat dari belakang Li Chen ada Xiong. Xiong juga berkata,
Istriku juga hampir disandra oleh sekte Kekaisaran Pedang. Aku sampai sekarang tidak tahu siapa yang menculik istriku waktu itu. Karena kamu sudah akan menyelidiki secara menyeluruh, aku berharap juga bisa memberikan penjelasan kepada sekte hantu nantinya ya. Yu Xiaozhou juga berkata, sekte Kekaisaran Obat juga kehilangan sebuah benda pusaka yang satu tingkat dengan pedang kaisar. Mungkin hal ini juga berhubungan dengan sekte Kekaisaran Pedang kamu. Aku berharap Tuan Utusan bisa memeriksanya sekaligus ya. Gua Jeyu juga kehilangan barang. Aku kehilangan 5 miliar mutiara Reiki di sekte Kekaisaran Pedang. Aku berharap juga bisa menyelidikinya ya. Li Chen yang mendengar hal itu pun langsung kabur. Semuanya. Sampai jumpa ya. Aku masih ada urusan lain lagi. Terlihat Lin Yue berkata pada pangeran ketujuh, bubar, bubar. Pertunjukan menarik sudah tiada sekarang. Mari kita pulang. Ya, baiklah. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton part dari 1 hingga sekarang. Mohon maaf banget kemarin tidak upload lama, karena di lebaran ini Mimin juga sempat keluar dan waktu kosongnya juga sangat sedikit. Namun sekarang Mimin sudah bisa menyempatkan diri untuk membuat konten lagi yang rajin dan banyak. Jadi mohon maaf kemarin uploadnya sedikit. Jadi kita akan lanjut di next part. Dan Mimin melihat komik ini juga pengen mentok. Jadi Mimin nanti akan alokasikan ke komik-komik lain juga. Mimin akan alur ceritakan komik-komik lain juga. Kalau kalian punya asaran komik-komik apa aja yang pengen diceritain Mimin, coba kalian tulis di komentar di bawah ya. Dan jangan lupa klik like video ini dan subscribe channel ini guys. Sampai kita ketemu di komik selanjutnya. Dadah semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.